warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anis Rianti Putri dari SMK Negeri 1 Watulimo, Trenggalek. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang materi prinsip kerja motor 4 langkah. Simak yuk! Ini adalah animasi video dari motor 4 langkah. Sebelum kita mempelajari tentang prinsip kerja motor 4 langkah, kita harus mengetahui dulu komponen yang berada di dalamnya. Dari yang paling atas dulu, ini adalah mekanisme penggerak katup, dan ini adalah katup masuk, ini adalah katup buang. Ini tadi adalah saluran masuk, dan ini adalah saluran buang. Di sini namanya adalah ruang bakar, ini adalah piston. Piston ini memiliki 3 ring, ada ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Yang bundar ini adalah penanya piston. Ini namanya penanya piston, dan ini adalah batangnya torak atau batangnya piston, dan ini adalah namanya poros engkol. Dan ini adalah namanya poros engkol. Di sini adalah ruang engkol. Nah, siklus ini akan bergerak terus-menerus atau harus berputar terus-menerus untuk menghasilkan suatu tenaga yang nantinya tenaga itu akan disalurkan ke transmisi. Nah, di sini bisa kita simak ya. Ini langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Mari kita simak PPT berikutnya. Nah, sekarang kita mempelajari prinsip kerja motor 4 langkah. Sebelum kita bahas tuntas tentang prinsip kerja motor 4 langkah, kita lihat dulu yaitu ciri-ciri khusus pada motor 4 langkah. Pada motor 4 langkah itu telah kita bahas di depan pada animasi video, memiliki 2 katup, yaitu katup hisap dan katup buang. Pada pistonnya terdapat 3 ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Pada ruang karter atau poros engkolnya terendam uli. Nah, pada langkah hisap ini ada 2 katup tadi, ini katup buang dan ini adalah katup masuk. Pada waktu langkah hisap, katup buang tertutup dan katup masuknya terbuka. Nah, piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Karena di sini katup masuknya terbuka sehingga bahan bakar dan udara terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Langkah kompresi. Pada langkah kompresi ini, kedua katupnya tertutup, mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakarnya terkompresi. Beberapa saat sebelum piston sampai pada posisi TMA atau waktu penyalaan timing ignition terjadi, kalau pada motor bensin itu terjadi penyalaan api di busi. Nah, jadi terjadi penyalaan api di busi sini. Tapi kalau motor diesel itu berupa semprotan. Dalam kondisi ini, dalam kondisi kompresi, kedua katupnya tertutup. Pada langkah usaha, masih dalam posisi kedua katupnya tertutup. Gas yang terbakar dalam ruang bakar tadi akan mengakibatkan tekanan dalam ruang bakar itu sehingga mengakibatkan piston itu terdorong dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Nah, langkah inilah yang menghasilkan tenaga. Karena isi silindernya membesar, gas pembakarannya berekspansi dan tekanan dan temperaturnya menurun. Langkah buang. Pada langkah buang ini, kebalikan dari langkah hisap. Katup buangnya terbuka, katup masuknya tertutup. Piston dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas mendorong gas sisa hasil pembakaran untuk dikeluarkan melalui lubang pengeluaran. Melalui sini, lubang pengeluaran. Nah, itu tadi adalah 4 langkah pada motor 4 langkah.
4 langkah atau 4 prinsip kerja pada motor 4 langkah. Kesimpulannya, pada motor 4 langkah itu lebih irit bahan bakar karena satu siklus kerjanya itu 720 derajat putaran poros engkol. Terjadi sekali kerja atau ekspansi. Pada gas buangnya itu sudah ramah lingkungan karena pada motor 4 tak itu sudah terjadi pembakaran sempurna atau tidak ada oli yang terbakar. Sekian materi tentang prinsip kerja motor 4 langkah. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.